Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita udah membahas ini ya tentang arsitektur aplikasi secara umum. Jadi ada database, ada API, ada klien, 3 klien biasanya ya berupa mobile app dan juga halaman admin dan juga front end web. Nah, hari ini kita akan lebih membahas di ini apa namanya di sisi API, di sisi backend, teknologi yang kita pakai apa aja sih di situ. Ini langsung aja kita lihat di sini. Yang kita pakai ada beberapa hal ya. Pertama, untuk backend-nya sendiri, untuk framework yang kita pakai itu Nest.js. Nest.js ini jalan di atas Node.js dan juga TypeScript. Jadi bukan cuma Node.js, tapi kita pakai TypeScript. Jadi teman-teman sebelum memulai mengikuti seri tutorial ini, jadi teman-teman harus menguasai beberapa teknologi terlebih dahulu karena tidak akan dibahas mendetail di tutorial ini. Jadi teman-teman harus belajar beberapa hal dulu. Di sini ada TypeScript, Type ORM ini untuk interaksi kita dengan database. Terus ada JASL untuk apa namanya permission dan role. Ya, ini bisa dicari sendiri nanti. Ada passport. Passport ini untuk apa namanya? Untuk autentikasi. Terus ada gem. Ini kita pakai juga untuk konversi atau untuk kompresi resizing gambar, kompres gambar, resize gambar kayak ini. Swagger untuk dokumentasi REST API seperti yang udah dibahas sebelumnya. Terus ada GraphQL. Untuk requirement-nya cukup pakai Node.js sih. Node.js biasanya pakai versi 18 yang terbaru aja. Sekarang ada yang versi 19 sih, cuman belum nyoba. Jadi cukup pakai Node.js aja atau kita juga bisa pakai Docker. Untuk Docker sendiri menurut saya lebih simpel ya. Kemudian yang perlu dipelajari, ya teman-teman harus sudah familiar dengan Git sebelumnya. Kemudian juga dengan Node.js dan TypeScript dan juga NPM ya. Package.json sama Slin. Slin ini agar kode yang kita tulis sesuai dengan standar rule yang sudah kita definisikan. Jadi ini beberapa hal yang teman-teman harus familiar sebelum mengikuti tutorial ini. Kemudian untuk Nest.js sendiri mungkin teman-teman belum ini atau mungkin sudah ada yang pernah belajar. Tapi kalau ada yang belum maka perlu masuk dulu ke dokumentasi Nest.js dan pelajari yang wajib-wajib di overview. Kita coba lihat ya di dokumentasi Nest.js ya. Ini di dokumentasinya, di sini ada bagian overview sebelah kiri. Nah, ini bisa dibaca dan juga dicoba-coba ya. First step-nya apa aja, cara setupnya, controller, provider, modules ya, dan sebagainya sudah saya tulis di sini ya. Types, guard, dan lain-lain. Selain itu, materi yang ada di tab fundamental sama teknik itu juga penting ya. Di fundamental ini juga penting, meskipun nggak harus semuanya dipahami gitu karena susah kadang memahami kayak circular dependency, injection scope ini uh, mungkin tidak simple ya untuk memahami di awal-awal. Nah, yang paling penting juga teknik di sini. Teknik menggunakan database ya, type ORM integrasi, MongoDB ya. MongoDB terus teknik konfigurasi ya. Ini ada Nest.js config. Ini perlu untuk teman-teman pelajari semua, meskipun ya dilihat-lihat aja. Kalau yang teknik bisa dilihat-lihat. Kalau misal lagi pakai validation, kita cek. Kalau misal lagi butuh ini caching bisa dicek juga ya. Logging, events,
atau mungkin file upload ya, bisa dilihat-lihat. Untuk dokumentasi bikin Swagger bisa juga lihat di sini OpenAPI ya, Nest.js Swagger ya. Jadi ini dokumentasi adalah hal pertama yang teman-teman harus familiar, harus apa rujukan utama begitu ya. Ini untuk Nest.js. Kemudian untuk ini type ORM, nah ini belum saya update ya slide-nya ya. Untuk type ORM yang teman-teman harus pelajari simple aja ya, mulai dari cara bikin skema database. Jadi cara bikin database, skema entitas itu perlu dipelajari. Cuman hampir semuanya udah ada sih. Contoh-contoh dari eh, kita yang kita pakai itu sudah ada, tapi tetap teman-teman nanti akan perlu masuk atau tenggelam ke dokumentasi type ORM kalau udah masuk ke case ya begitu, kayak bikin query yang agak rumit gimana, terus relasi one to one itu seperti apa, many to many seperti apa perlu bikin entitas pivot atau enggak, atau otomatis kan seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan perlu begitu. Kalau sudah masuk ke case project akan butuh membaca dokumentasi untuk type ORM. Karena type ORM ini bukan Nest.js. Nest.js bukan type ORM ya. Jadi jadi beda sumber, dokumentasinya beda. Kemudian udah sih itu aja mungkin ya. Jadi type ORM, Nest.js sama mungkin Swagger. Tapi Swagger ini eh, nggak terlalu signifikan lah ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke Nest.js Open API. Bisa lihat di sini. Ini hanya untuk cara kita membuat dokumentasi sehingga dokumentasinya itu bisa langsung dipakai. Cara membuat apa mendefinisikan tipe, misal butuh variabel apa butuh string array kayak gitu dan lain-lain. Ini ada security, autentikasi ya, basic out atau pakai bearer out dan sebagainya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba praktek langsung ininya ya, praktek setup project Nest.js ke environment lokal. Insya Allah kita akan pakai Docker. Jadi teman-teman dari sekarang bisa coba langsung install Docker ya, dan Docker Compose. Jadi ada dua yang diinstal, Docker dan Docker Compose. Nah, oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.